Birgaldo Sinaga secara mengejutkan harus meninggalkan keluarga tercintanya usai beberapa waktu terakhir berjuang melawan COVID-19 yang diidapnya. RIP Birgaldo Sinaga, ucapan belasungkawa Ahok dan harapan akan penerus jejaknya, dilansir dari Siwa.com. Birgaldo Sinaga secara mengejutkan harus meninggalkan keluarga tercintanya usai beberapa waktu terakhir berjuang melawan COVID-19 yang diidapnya. Duka mendalam pun dirasakan tak hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh mereka yang mengenal dekat, rekan-rekan seperjuangan, dan tak terkecuali seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nama yang terakhir kita tahu sempat mengalami masa-masa pergumulan yang berat terkait tuduhan penistaan agama beberapa waktu lalu. Dan Bang Birgaldo Sinaga menjadi salah satu pembela Ahok yang ditunjukkannya secara jelas dan berani dalam berbagai kesempatan. Demi mendengar berita meninggalkan Bang Birgaldo, Ahok yang dikenal tak mudah lupa dengan orang-orang yang pernah membantu dan berjuang bersama, lantas mengucapkan, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya saudara @Birgaldo_Sinaga. Terima kasih atas dukungannya kepada saya selama ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Rest in peace. Tak berlebihan memang jika Ahok yang kini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina ini berterima kasih atas dukungan yang pernah diberikan oleh mendiang. Selama ini, Birgaldo Sinaga tak hanya dikenal sebagai pegiat media sosial, tetapi juga kerap terlibat dalam berbagai aksi kemanusiaan, utamanya dalam membela, menyuarakan, dan memperjuangkan nasib rakyat kecil. Kepergian Birgaldo Sinaga juga menjadi kenangan tersendiri bagi para pendukungnya, juga bagi para netizen yang mengikuti perkembangan terakhir dari Birgaldo Sinaga lewat akun media sosial Instagram dengan nama akun Birgaldo_Sinaga. Kisah yang dimulai sendiri oleh mendiang yang memutuskan untuk berbagi kisah terkait kondisinya pasca 6 hari terpapar COVID-19, seraya memohon doa agar dirinya bisa menang atas COVID-19 yang menerpa dirinya. Selanjutnya, mendiang masih sempat berbagi perkembangan kesehatannya yang terlihat semakin berat, seperti bisa kita lihat pada postingan Bang Birgaldo 2 hari yang lalu. Teman seperjuangan, kondisi saya sedikit ngedrop, nafas sesak, batuk bercampur darah. Doakan yang terbaik ya. Terima kasih. God bless you. Lewat akun IG-nya pula, mendiang sempat memasang lagu rohani yang menyebut, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Tak ketinggalan, postingan kebersamaan dengan Katrin yang dipanggilnya Baby K dan bersama sang istri seolah menjadi tanda perpisahan yang hendak disampaikan oleh Bang Birgaldo, sekaligus akhir perjuangan beliau dalam melawan COVID-19 selama beberapa waktu. Duh, bikin haru aja nih kalau melihat ulang beberapa postingan Bang Birgaldo di akun IG-nya tadi. COVID memang tak bisa disepelekan. Berpulangnya Birgaldo Sinaga menjadi bukti bahwa COVID-19 bukanlah virus yang bisa disepelekan begitu saja. Virus ini menyerang tak kenal usia, status sosial, jabatan politik, hingga jabatan yang terkait agama sekalipun. Orang yang seolah mengklaim diri sebagai kaum pemilik kapling surga sekalipun, kalau Yang Maha Kuasa sudah mengizinkan diri mereka terkena COVID-19, yang menjadi cara untuk berpisah dengan keluarga terkasih dan sanak famili, siapa bisa mencegahnya, menolaknya, atau melarikan diri dari semua itu?
Sebagian orang memang masih berkesempatan menjalani hidup setelah dinyatakan sembuh usai menempuh cek medis. Tetapi itu pun masih disertai kekhawatiran. Apakah saya benar-benar sudah sembuh atau masih ada akibat susulan dari COVID-19 yang kini belum muncul? Tak ada yang tahu. Sampai kini, semua hanya sebatas praduga atau prediksi. Alasannya tak hanya karena virus ini sebelumnya belum pernah muncul dan menjangkiti manusia, tetapi varian yang juga sudah mulai menjangkiti manusia di berbagai negara di dunia. Nah, berkaca dari semuanya itu, selain tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak sembrono dalam menjalani hidup, juga tidak merasa kuat atau merasa kebal. Mari satukan langkah dalam memberi dukungan terhadap segala daya dan upaya yang ditujukan untuk penanggulangan dari dampak COVID-19 ini. Dan kalau seandainya masih ada yang meragukan adanya COVID-19 atau masih terkesan menggampangkan daya sengat dari virus yang bermula dari Wuhan, Tiongkok ini, simpan saja buat dirimu sendiri. Jangan tularkan keyakinan yang membahayakan kepada orang lain. Akhirnya, selamat jalan Bang Birgaldo Sinaga. Tenanglah roh dan jiwamu di alam baka sesuai dengan imanmu kepada Yesus Kristus. Semoga orang-orang yang terinspirasi lewat kehidupanmu dapat meneruskan jejakmu. Karena negeri ini membutuhkan orang-orang yang berani berjuang atas nama kebenaran. Juga mendukung orang-orang hebat yang berjuang di jalan yang benar, seperti yang dulu engkau lakukan terhadap Ahok. Rest in peace, Bang. Begitulah kura-kura. Visi ngawur, begini kata Rocky Gerung kalau dia jadi presiden. Peduli Seksardi. Dulu saya sempat tulis artikel mengenai Riza Ramli yang berandai-andai jadi presiden. Dia pernah bilang, kalau dia jadi presiden, maka dia akan melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah menghapus Omnibus Law. Bahkan dia berani bilang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas 10%. Luar biasa. Bahkan yang paling hebat adalah dia berani bilang bisa bereskan krisis COVID-19 hanya dalam setahun beres. Luar biasa kuadrat. Tapi sayang, ini lebih mirip dengan visi yang tumbuh dari halusinasi. Tak logis dan ngawur. Tapi kalau hanya berandai-andai bisa dimaklumi. Berandai-andai itu bebas bermimpi setinggi dan segila apapun. Mau bikin kebijakan sehancur apapun bisa dimaafkan, asalkan jangan protes dibilang halusinasi akut. Sekarang bukan hanya Riza Ramli saja yang berandai-andai. Ternyata Rocky Gerung juga ikut-ikutan berandai-andai. Ini semacam tanda tak langsung kalau mereka ini punya niat terpendam untuk jadi presiden. Meski saya yakin mereka sadar tidak akan pernah bisa tercapai sampai kapanpun. Rocky Gerung mengatakan kalau dia jadi presiden, dia tidak akan berkutat terhadap nasionalisme, karena itu adalah ideologi purba yang tidak relevan lagi. Awalnya Rocky Gerung mengatakan bahwa dalam konsep kepemimpinan ke depan, kapital itu harus disingkirkan dari proses politik. Menurutnya, politik harus dibiarkan tumbuh secara otentik. Karena itu kalau saya presiden, pertama-tama yang saya halangi adalah membisniskan politik sambil menjadikan Indonesia itu sebagai pulau peradaban baru dengan tema lingkungan. Itu yang ada di pikiran saya, kata Rocky. Dalam hal ini dia berencana untuk mengubah ibu kota menjadi ibu kota lingkungan hidup dunia. Kalau saya jadi presiden, tindakan saya pertama adalah mengubah ibu kota menjadi ibu kota lingkungan hidup dunia, ungkapnya. Paham maksud dia? Kalau tidak paham, sama, saya juga nggak paham. Membangun negara dengan tema lingkungan? Kalau begini sih lebih baik jangan jadi presiden. Jadi aktivis pembela lingkungan pun sudah cocok. Atau jadi ketua aktivis pemanasan global. Atau jadi pecocok tanam ramah lingkungan pun boleh. Bahkan dia juga mengatakan bahwa seandainya dia menjadi presiden, maka dia akan mengubah nama negara Indonesia alias NKRI menjadi Negara Kesatuan Akal Sehat atau disingkat NKAAS. Ngawur sekali kan? Bisa-bisanya memberi nama negara ini dengan sebutan yang sangat amatiran. Itu sama sekali bukan negara, tapi kepanjangan yang dibuat oleh sendiri. Kalau orang ini jadi presiden, bisa-bisa rusak nama baik negara ini di mata dunia internasional. Dia merasa akalnya sehat,
tapi statementnya seringkali ngawur dan tidak nyambung. Kalau sampai orang ini bisa diangkat jadi presiden, dunia mungkin sudah terbalik. Mana ada presiden visinya aneh seperti itu? Dikiranya negara ini kayak mainan, seenaknya kasih nama dan sesuka hatinya buat kebijakan konyol. Rocky Gerung juga memaparkan sejumlah hal yang seharusnya dipikirkan oleh presiden yang akan datang, seperti akan menjadi apa Indonesia ini di kancah Asia Tenggara. Apa kiprah Indonesia dalam hal lingkungan dan juga teknologi 4.0 nanti. Alasannya, menurutnya, presiden yang sekarang menjabat sudah tidak mungkin lagi memikirkan hal-hal di atas. Presiden Jokowi saat ini sudah kehilangan kesempatan untuk memberi harapan. Saya anggap orang ini kurang up to date. Soal teknologi atau revolusi 4.0, Presiden Jokowi sudah melakukan banyak hal terkait ini. Tapi penekanannya terletak pada pondasi. Sama halnya pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan lain-lain. Semua itu baru bisa terlihat hasilnya beberapa tahun mendatang. Kalau berkaca pada saat ini melalui sudut pandang orang awam, maka bisa dikatakan tidak memuaskan. Ibarat pohon bambu yang butuh waktu lama untuk menumbuhkan akar. Kalau hanya melihat dari luar, maka kita akan menilai bambu lelet tumbuhnya. Begitu akar tumbuh kuat, pertumbuhan batangnya sangat cepat dan pesat. Yang dilakukan Jokowi saat ini adalah pondasi, agar presiden berikutnya lebih mudah melakukan akselerasi atau percepatan pembangunan. Pondasi ini semacam fast track. Jangan samakan dengan gubernur sebelah pujaan Rocky, yang cuma janji muluk tapi tak bisa merealisasikan utuh. Malah menambah masalah baru buat gubernur berikutnya. Bagaimana menurut Anda?